Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kembali lagi bersama saya Firman Fatur Rahman, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 6. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang akan melanjutkan pertemuan kemarin. Jadi kali ini saya akan membahas seputar public speaking, teman-teman. Yang pertama itu ada visualisasi sukses. Nah, maksud dari visualisasi sukses itu adalah kita itu membayangkan bahwasannya kita itu sukses dalam menyampaikan informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan, dan adanya tanggapan positif dari audiens pastinya ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman dalam persiapan mental. Nah, selanjutnya yang kedua itu pemusatan perhatian. Jadi ketika kita sudah berada di atas panggung gitu ya, di atas panggung, pusat perhatian kita itu harus tertuju kepada pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan ya. Bukan lagi pada diri kita, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada manajemen kedudukan. Nah, manajemen kedudukan itu mengatur kegugupan yang kita alami. Nah, adapun salah satu tekniknya itu yaitu teknik pernapasan atau meditasi ya, atau meditasi ringan. Kalau misalnya teknik pernapasan itu kan biasanya ketika sudah melakukan teknik pernapasan itu kita itu lebih tenang ya, pastinya lebih tenang dan merasa tidak terlalu gugup gitu saat di atas panggung itu. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat itu penguasaan materi. Nah, tentunya kita sebagai seorang public speaking atau public speaker harus menguasai materi ya pastinya, ataupun informasi yang ingin kita sampaikan agar informasi yang kita sampaikan nantinya tidak simpang siur gitu ya, tidak simpang siur ataupun tidak keluar dari konteksnya. Lalu yang kelima itu ada ataupun yang terakhir itu adalah antisipasi tantangan. Nah, antisipasi tantangan ini itu adalah bagaimana cara kita sebagai public speaker itu berjaga-jaga untuk berjaga-jaga menghadapi tantangan yang dimaksud itu kita hadapi. Nah, biasanya kan ketika kita sedang melakukan public speaking ada saja ya audiens yang memiliki pemikiran kritis ataupun pertanyaan yang kritis. Nah itu harus kita antisipasi ya teman-teman. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya gitu, seperti itu. Jadi kan ketika kita di atas panggung itu pasti ada saja ya orang-orang yang memiliki pemikiran yang kritis gitu ketika kita sedang menyampaikan suatu informasi di depan umum. Nah, itu tinggal bagaimana cara kita bersikap tenang dan juga bisa menjawabnya dengan leluasa gitu, dengan pemikiran kita yang bisa dibilang bisa memahamkan orang yang bertanya tersebut. Nah, itu yang terakhir ya teman-teman. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa dapat saya sampaikan ataupun materi yang kali ini bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut
kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.